Perumpamaan amal. Di sebuah desa terpencil, hiduplah 3 pemuda yang bekerja sebagai penjual kayu bakar. Mereka adalah Umar, Abu, dan Abbas. Umar memiliki sifat baik hati, sabar, suka bekerja keras, dan tekun di dalam beribadah kepada Allah. Biasanya, setelah sholat subuh, ia mengajak Abu dan Abbas untuk berangkat mencari kayu bakar. Dan Abu memiliki sifat baik hati. Terkadang mengerjakan sholat, terkadang tidak. Sedangkan Abbas, ia adalah orang yang sangat pemalas dan sangat susah untuk bangun pagi. Umar memiliki rasa kasih sayang kepada semua orang, dan Umar memiliki sifat suka membantu. Abu sikapnya biasa-biasa saja. Ia tidak terlalu antusias dengan lingkungannya. Sedangkan Abbas adalah pemuda yang egois dan sangat cuek. Dia merasa tidak harus membantu orang lain karena menurutnya ia adalah orang miskin yang perlu banyak bantuan. Begitulah ketiga sahabat itu. Memang mereka berbeda, walaupun begitu mereka tetap saja selalu bersama. Sampai suatu ketika mereka sepakat untuk pergi ke hutan dengan harapan bisa mendapatkan kayu bakar yang lebih baik kualitasnya dan yang lebih banyak daripada biasanya. Perjalanan kali ini cukup jauh, harus melewati sungai, lembah, dan bukit-bukit terjal di pegunungan. Menjelang siang hari, sampailah mereka di suatu tempat yang banyak kayu bakarnya. Ketika mereka sedang asyik mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba hujan turun sangat deras, disertai dengan petir yang bersahutan. Ketiganya sangat bingung dan merasa ketakutan. Mereka lalu berlari mencari tempat berteduh. Umar melihat sebuah gua, kemudian ia berteriak kepada kedua temannya untuk berteduh di sana. Gua tersebut di dalamnya sangat gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Di sekelilingnya seakan-akan mata mereka buta. Tiba-tiba mereka menginjak benda-benda halus licin seperti kerikil. Bersamaan dengan itu, mereka dikejutkan dengan sebuah suara yang menggema ke seluruh ruangan. Siapa yang mengambil akan menyesal. Siapa yang tidak akan mengambil akan menyesal. Umar, Abu, dan Abbas memutar otaknya untuk mencari keuntungan dari suara gaib itu. Apakah yang harus kita ambil? Apa sebenarnya yang ada di dalam gua ini? Tetapi mereka hanyalah menginjak kerikil-kerikil kecil. Umar berkata dalam hatinya, kalau saya ambil, saya akan menyesal. Kalau tidak saya ambil, saya juga akan menyesal. Ia pun langsung memenuhi semua kantong baju dan celana dengan kerikil-kerikil itu. Abu pun berpikiran sama, tetapi ia hanya mengambil kerikil-kerikil itu segenggam. Sebaliknya, Abbas malah tidak mau mengambil. Sedikit pun dia tidak mau mengambil. Ketiganya pun membisu. Mereka masih merasa ketakutan. Kemudian Umar mengajak kedua temannya untuk lari keluar dari gua. Mereka pun berlari keluar. Tanpa terasa, ternyata hujan pun sudah reda. Ketiganya lalu ingin membuktikan apa yang sebetulnya yang telah mereka ambil dari gua. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat dan mengetahui bahwa kerikil-kerikil itu ternyata adalah sebuah berlian. Umar sudah mengantongi banyak berlian merasa menyesal. Kalau saja aku tahu ini berlian, aku akan mengambilnya lebih banyak lagi. Kalau perlu, akan kubuka bajuku untuk mengantongi berlian-berlian itu sebanyak-banyaknya.
Dan Abu juga sangat menyesal karena mengambil segenggam. Sedangkan Abbas, tubuhnya langsung lemas ketika mengetahui teman-temannya mendapatkan berlian. Ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Ia pun jatuh pingsan dengan sejuta penyesalan. Setelah Abbas siuman, ketiganya bersepakat untuk mendatangi gua itu kembali. Dengan semangat 45, Abbas langsung mengosongkan isi tasnya, diikuti oleh Umar dan Abu. Ketiganya berharap begitu mereka sampai di gua, mereka akan mengambil berlian-berlian itu sebanyak-banyaknya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka sampai di sana, ternyata mulut gua sudah tertutup dengan sebuah batu besar. Mereka berusaha untuk membukanya, tetapi tetap sia-sia. Begitulah gambaran pengamalan manusia di dunia. Dan buah dari pengamalan itu kelak akan diperoleh di akhirat. Berlian itu menggambarkan amalan-amalan yang baik. Di hari pembalasan, semua manusia akan menyesal karena melihat pahala yang diberikan Allah begitu banyak. Yang beramal banyak akan menyesal. Kenapa ia tidak beramal lebih banyak lagi? Yang beramal sedikit, mereka juga akan menyesal. Kenapa hanya beramal sedikit? Apalagi yang tidak beramal sama sekali. Mereka akan merasa menyesal yang tiada habisnya. Sedangkan gua menggambarkan dunia di mana belum bisa dibedakan antara orang yang beramal banyak, sedikit maupun yang tidak beramal sama sekali. Sebab balasannya belum kelihatan. Sedangkan gua yang tertutup menggambarkan kematian. Jika kematian sudah tiba, penyesalan datang, namun penyesalan tinggallah penyesalan. Yang sudah mati tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak ada dari seorang yang telah mati kecuali dia akan menyesal. Sahabat Nabi bertanya, mengapa dia menyesal wahai Rasulullah? Nabi menjawab, jika dia orang yang beramal baik, dia akan menyesal. Mengapa tidak menambah amal kebaikannya ketika dia di dunia? Dan jika dia orang yang beramal jelek, mereka akan menyesal. Mengapa tidak mencabut, bertaubat atas amal jeleknya ketika mereka di dunia? Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat